Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafita Sari. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang sudah saya buat tentang sistem manajemen basis data bagian praktikum. Di pertemuan pertama ada pengenalan database. Database itu adalah koleksi sistematis dari data sehingga memudahkan manajemen data. Lalu ada database manajemen sistem (DBMS). Software yang digunakan dalam manajemen database MySQL adalah DBMS, Relational DBMS. Lalu ada SQL, Structured Query Language. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database DDL, Data Definition Language, Create, Alter, Drop, DML, Data Manipulation Language, Insert, Select, Update, Delete. Mendapatkan MySQL. Sebelum menggunakan MySQL, kita bisa mendownload terlebih dahulu. Ada beberapa cara untuk mendapatkan MySQL, yaitu yang pertama kita bisa download dari situs MySQL-nya secara langsung, namun tentu saja kita harus download dan versi community-nya yaitu 5.7. Yang kedua kita bisa download melalui SAM. Jika kita menggunakan SAM, maka sudah satu paket dengan FS, MariaDB, PHP, dan PL. Lalu mengakses MySQL. Setelah mendapatkan MySQL yang ada pada SAM, kita bisa mulai dari start service-nya sampai warnanya berubah menjadi hijau. Setelah itu kita bisa akses database MySQL-nya. Mengakses database cd dir, cd sum, cd MySQL, cd bin, MySQL, x min u spasi root, yaitu untuk login saya hanya memprovide usernya dengan ngetik min u spasi root, lalu enter. Ada pemberitaan welcome to the MariaDB yang menandakan bahwa berhasil masuk ke MySQL-nya. Setelah itu kita mengetikkan query-query untuk berkomunikasi dengan database. Kita show database, create database toko, drop database toko, use toko, show tables. Pertemuan kedua, pembuatan table. Membuat table dengan command prompt. Show database, use toko, create table satuan. Di sini ada show table, lalu describe satuan. Describe satuan ini maksudnya adalah untuk melihat apakah table sudah benar. Membuat table dengan PHP admin. Membuat table dengan HDSQL. Pertemuan 3 ada foreign key, drop, dan alter table. Pembuatan table barang pada command prompt, create table barang, membuat foreign key pada PHP admin, menambahkan table pada foreign key di HDSQL. Di HDSQL ada perintah delete restrict, perintah agar table spare tidak bisa terhapus selama masih ada chartnya di table barang. Lalu ada perintah update cascade, perintah untuk mengupdate satu table dan table lainnya yang saling berhubungan. Ini ada hasil tampilan table. Pertemuan keempat, insert, update, dan delete. Insert adalah untuk memasukkan data ke dalam sebuah table. Kita describe untuk mengetahui struktur table. Lalu kita select, memasukkan data dan melihat isi dari table satuan. Kita tidak perlu provide semua kolom. Memasukkan beberapa data sekaligus dalam satu query. Kita select from satuan. Update ditujukan untuk mengupdate sebuah data atau beberapa data dalam sebuah table namun berbeda dengan update struktur. Query update-nya. Delete adalah untuk menghapus sebuah atau beberapa data dari sebuah table. Pertemuan kelima ada import database dan select limit. Klik import terus dibuka klik kirim. Classic model ini merupakan database penjual motor klasik dan hampir sama dengan database yang kita buat sebelumnya. Database classic model, show database, lalu ada table database, use classic model. Query select itu pada dasarnya adalah query untuk mengambil data dari table yang ada di dalam database dan cara select from product. Hasilnya pengecekan kolom, describe produk, penyeleksian kolom, kita select product code, product name from product. Query untuk membatasi produk, kita select product code, product name from product, limit 10. Pertemuan ke-6 ada where dan where like. Untuk itu saya ingin melihat dulu isi dari tabel produknya. Kita select product code, product name, product line, by price-nya, from produk. Lalu sini dapat terlihat sudah terfilter data produk yang keluar hanya motorcycle saja. Lalu di sini tidak ada motorcycle yang keluar. Di pertemuan ke-7 order by dan inner join. Order by bagaimana cara kita mengurutkan hasil dari query kita yang pertama. Kita lihat dulu di tabel produk. Misalnya saya ingin melihat produk lain, lalu ada produk name, ada juga by price dan tabel produk. Kita lihat dulu hasilnya. Lalu bagaimana jika saya ingin produk lainnya agar terurut, saya bisa lakukan dengan menambahkan order by. Di situ udah terurut dari abjad paling kecil. Lalu misalkan saya ingin mengurutkan berdasarkan by price-nya, oke di situ udah ada. Di sini sudah terurut dari yang paling murah sampai paling mahal.
Pengurutannya juga bisa kita balik dari yang terbesar sampai terkecil dengan menambahkan sintak DSC. Fungsinya yaitu untuk mengurutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Kita juga bisa menambahkan dan ASC, lalu kita juga bisa ingin mengurutkan berdasarkan produk lain dan produk name-nya, lalu kita juga mendefinisikan setiap kolomnya SC atau DSC. Inner join adalah ketika kita ingin membutuhkan informasi yang berasal dari dua tabel atau lebih. Misalkan di sini saya ingin mengetahui nama kota dari seseorang. Di tabel employee saya membutuhkan first name ataupun last name. Sedangkan di tabel office saya membutuhkan informasi city-nya. Jadi ini merupakan permasalahan join di mana kita membutuhkan informasi dari dua tabel. Ketika kita melakukan join, kita harus melihat dahulu kolom apa yang menghubungkan mereka. Di sini dapat dilihat office maupun office code sebagai primary key dan employees office code sebagai primary key dan merujuk ke table office. Berarti kita bisa memanfaatkan kolom office code ini untuk melakukan join antara table employees dan table office. Di sini saya memberikan beberapa data dari table office dan table employees-nya. Oke, kita akan describe terlebih dahulu table employees, lalu kemudian kita akan describe office. Di pertemuan 9 ini ada left join dan sub join. Left join itu yaitu kita contohkan di table customer dan table order. Permasalahannya adalah order apa saja yang dilakukan oleh seorang customer. Lalu bagaimana jika kita ingin melakukan left join antara table customer dan table order? Kita bisa melakukan yang hasilnya adalah ini adalah hasil ketika kita melakukan left join antara table customer dan table order. Lalu kita akan coba di MySQL-nya, kita coba describe dulu. Oke, di sini terdapat customer number, kita akan menjoinkan antara dua table tersebut. Dapat dilihat ada beberapa customer yang tidak pernah melakukan order. Jika kita menggunakan left join seperti ini, lalu berbeda cause-nya dengan left join, maka dari ini kita pernah melihat customer mana saja yang belum pernah order sekalipun. Join juga dapat dilakukan ke tabelnya sendiri. Hal ini dapat dinamakan self join. Dalam database klasik ini dapat dicontohkan dengan table employees. Lalu bagaimana jika kita ingin menampilkan nama atasan dari setiap employees-nya? Bisa menggunakan self join. Di pertemuan 11 ada fungsi agregasi. Fungsi ini yang akan melakukan sejumlah kalkulasi kepada sekumpulan data lalu akan kembalikan ke sebuah hasil. Contoh permasalahan yang bisa kita selesaikan dari fungsi count adalah menghitung banyak karyawan yang berasal dari Boston. Kita langsung coba. Itu 2 karyawan, kita juga bisa ingin mengeluarkan beberapa karyawan. Terdapat 2 karyawan berada di Boston, misalkan kita juga bisa gunakan banyak karyawan. Ini adalah beberapa contoh penggunaan dari count. Contoh permasalahan dari sum. Fungsi agregasi sum saya gunakan pada kolom amount. Terus contoh dari AFG, contoh dari min, lalu contoh dari harga paling mahal atau max. Ini adalah merupakan macam-macam dari fungsi agregasi. Pertemuan 12 group by biasanya digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan data kolom tertentu. Fungsinya itu biasanya digunakan bersama dan fungsi agregasi yang telah dipelajari sebelumnya. Ini adalah contoh penerapan group by pada fungsi agregasi count. Lalu kita coba di sum. Lalu kita ingin mengelompokkan tiap tahunnya. Ini adalah penerapan group by pada fungsi agregasi sum. Lalu kita coba AFG, kita buat rata-ratanya, kita coba di min. Di min adalah harga beli paling murah di setiap produk lainnya. Kita coba juga di max. Di pertemuan 13, having and view. Bagaimana jika kita memfilter dan hasil query agregasi, misalkan soalnya itu seperti ini. Lalu di sini memfilter jumlah pemasukan yang kurang dari 150.000. Saya akan menampilkan pemasukannya setiap bulannya. Biasanya jika kita ingin memfilter, kita gunakan having. Pertemuan 14 subquery, yaitu query yang berada dalam query biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Contohnya seperti ini. Kita lihat di tabel employees-nya. Jika kita ingin mengetahui first name dan last name-nya, tetapi saya tidak mengetahui employee number-nya, oleh karena itu saya perlu dapatkan employee number berdasarkan first name dan last name-nya. Kita sudah mempunyai query 102, bisa kenakan subquery untuk mencari karyawan mana saja yang melapor ke Diani Murphy berdasarkan employee number-nya. Caranya ada seperti itu. Oke, dapat dilihat bahwa Mary Peterson melapor ke Diani Murphy. Ini adalah contoh penggunaan subquery untuk memfilter di where. Di pertemuan 15 ada subquery from. Subquery tidak hanya bisa digunakan untuk filtering pada where, namun bisa juga digunakan dalam sintak from. Contohnya seperti itu. Jadi maksudnya adalah penjualan tertinggi dan terendah pada tahun 2003, lalu rata-rata penjualannya yang tertinggi dan terendah itu berapa? Berarti saya harus mencari dulu penjualan tertinggi dan terendah dari tahun 2003. Kita akan melihat rata-rata di tahun 2003 penjualan tertinggi dan terendah. Ini adalah cara menggunakan query pada sintak from. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.